إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وببركة هذا المسجد وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Ta'ala kembali dalam majelis ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa keluar daripada rumah berjalan dia dengan tujuan menuntut ilmu agama, maka seperti dia berjihad fi sabilillah, seperti pahalanya berjihad, berjuang membela agama Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu ini diberi pahala jihad. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda, siapa yang ingin melihat atau memandang kepada orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, maka lihatlah, pandanglah kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala melepaskan dan memerdekakan diri kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang menuntut ilmu itu diampuni seluruh dosa-dosanya, sehingga rumput-rumput yang ia injak ketika dia berjalan, rumput-rumput tersebut memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Burung-burung, ikan-ikan yang ada di air juga, para malaikat semuanya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menuntut ilmu agama. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang menuntut ilmu itu Allah Ta'ala akan menjamin rezekinya. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 75.
baris ke-8 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Pada hakikatnya kaum wanita, maksud kaum itu bubuhan wanita dilarang keluar rumah. Itu pada hakikatnya bubuhan ini dilarang keluar rumah, baik untuk melakukan ibadah maupun yang lain, sebab keluar rumah hanya akan mengundang fitnah. Nah, kecuali kena ada kecualinya, kecuali ada yang perlu. Contohnya seperti menuntut ilmu fardu ain. Amun kadeda nang melajari di rumah, laki kadeda bisi atau laki kadeda bisa melajari, orang yang di rumah kadeda bisa melajari, mau kada mawai keluar rumah menuntut ilmu fardu ain, boleh aja Pak. Nah, sebab keluar rumah hanya akan mengundang fitnah, apakah lagi di zaman sekarang ini. Maksud mengundang fitnah ini maksudnya lah bisa orang melihat bebinian itu berdosa, atau bebiniannya menampilkan aurat atau menampilkan kecantikannya berdosa juga. Jadi sama-sama berdosa. Nang melihat berdosa, nang menampilkan berdosa juga. Jadi lamun keluar rumah itu yang penting aja, dan itu pun dengan hal keadaan lengkap menutup aurat. Jangan keluar rumah kada pakai jilbab, jangan keluar rumah baju tangan handap badester tapi baju tangan handap dasternya, nah itu kan tahu aja sudah aurat dah. Jangan keluar rumah ba indrok inggan landau, nah atau inggan intuhut, apalagi paha kelihatan. Nah itu kan fitnah dah. Fitnah itu ada kalanya orang dapat dosa melihat, atau dua-duanya kayaknya lah. Bila keluar rumah nih pacangan tetamu pang lawan laki-laki yang bukan mahramnya, pacangan bali lihatan bang, kita lihat. Nah jadi buju-buju menutup aurat keluar rumah. Kita masuk keluar rumah kapal latar. Soalnya di muka pelatar itu kan jalan raya gitu, nah orang lalu lalang di situ bukan lakian. Kapal latar bahasa sapo, jangan kada berjilbab. Namun di padang rame itu lain, misalnya di hutan bagaimana? Di hutan menyurangan rumah, ada orang lain, paling warik misalnya ada, paling apa? Babi misalnya anjing misalnya, kada apa bang itu, kada berdosa bang, mau kayak aurat di lawan binatang, di hadapan binatang, lawan manusia ini. Nah itu aurat itu harus ditutupi, wajib ditutupi, karena menang dibuka, menang membuka dapat dosa, menang melihat pun dapat dosa juga, dapat dosa. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun fayastashribuha asyaitanu fayaqulu la tamurrina bi ahadin illa a'jabatihi wa innal mar'ata latalbasu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidina fataqulu a'udu maridan aw
ashhadu janazatan aw usalli fi masjidin wa ma abadatil mar'atu rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Ini hadis lah, Nabi lah mengatakan lah. Ini hadis terutama ditujukan kepada umat Rasulullah di kalangan perempuan. Apa ajar Nabi halaman 76. Sesungguhnya, berarti bujuran nanti sungguh bujur tuh bahasa katanya. Bila seorang wanita keluar rumah tanpa adanya kepentingan yang berarti, ada penting benar keluar rumah nih, nah nuntut ilmu kan penting lah, maka syaitan mendekatinya seraya berkata, ini setan ini membisiki bebinian itu, bebinian yang keluar rumah tah. Apalagi bebinian ini misalnya anom, bungas pulang, bodinya bagus pulang. Nah, setan ini anu bener nih, behimat bener nih, membisiki. Kenapa aja setan? Tidaklah kamu berjalan di depan salah seorang lelaki melainkan dia akan mengagumimu. Ujah setan nih memuji kecantikan ikam nih, bahasa katanya ikam nih bungas, bila ikam nih tetamuan lelakian di jalan nih, lelakian tuh kagum lawan ikam bebinian aja. Nah, lalu dengan bisikan-bisikan itulah, lalu akhirnya bebinian itu minta maaf menampakkan kecantikannya, menampilkan kebungasannya di hadapan laki-laki. Nah, jadi lamun supaya kada dibisiki setan apa? Bagaimana di rumah, kamu kada tapi penting kada usah keluar rumah. Atau misalnya kalau pacangan keluar rumah juga, pacangan telah pengajian juga, bujur-bujur menutup aurat, bila berjalan tuh laju-laju, apalagi di hadapan lakian. Nah, jangan tapi belambat, lurus saja berjalannya, jangan singgah-singgah. Ini bila supaya kada dibisiki setan. Ya, setan ini bisa benarnya membisiki, artinya ikam nih bungas, ikam nih anom maksudnya, apalagi anom ikam ini pasti dikagumi buan lakian. Nah, lalu dengan bisikan itulah akhirnya apa? Pina menampilkan naik, minta maaf lah bahasa anunya tuh, pina ongah di depan lakian, pina kijil aja orang tuh. Nah, tapi bebinian yang di sini pinanya kadalah, kada. Nah, dan janganlah. Apalagi nah, contoh misalnya lelakian nih. Ulun misalnya lelakian nih. Ada misalnya takdir ya di muka ulun itu ada perempuan itu bukan istri ulun, perempuan yang bukan mahram. Berjalan juga inya sama tujuan, inya tuju ke sana, ulun tuju ke sana juga, tapi ulun bagian di belakangnya. Maka ulun ini dianjurkan untuk berdahulu menyelip, jangan berjalan di belakang bebinian. Kenapa? Karena si syaitan itu minta maaf menurut dalam hadis itu duduk di pinggul bebinian itu, sehingga setan ini maulah-ulah sehingga palihat lelakian yang ini bagus benar bodinya, lalu menikmati padahal haram, padahal menutup aurat bebinian tuh. Cuman diulah setan supaya laki-laki ini memandang kepada bebinian tuh bagus bodinya, karena setan duduk di pinggul bebinian itu. Nah, oleh karena itu supaya jangan terfitnah, lalakian ini berdulu, bebinian berdudi. Lalakian berdulu, bebinian berdudi. Nah.
kayak tak. Ini setan nih bisanya menghias-hiasi supaya melihatnya tuh bunga seperti bini surang ya. Rasanya nih, melihat bini orang nih tabungan sama bini surang sama juga babinian nih. Babinian kalau katuju baju jalan otomatis tancak tetamu lalakian. Maja bungasnya aja pada lakiku di rumah bisa nang kayak itu tuh setan juga tuh bina membisik-bisiki tabungas tak nomor ada lakiku nang di rumah aja sama juga nah itu. Kemudian apa jar Nabi lagi mengisahkan dan bahwasanya seseorang wanita yang mengenakan baju, maksud baju di sinilah baju hanyar kah, baju nang harat kah, baju nang begirap-girap kah, nang mabalang-balang kah. Lalu keluarganya bertanya, keluarga bebinian ini bertanya, ini misalnya bebinian ini pina baksi lah, maksud bahasa kita mengenakan baju itu pina baksi, pina bebengkeng, pina memakai baju nang haram. Nah, lalu keluarganya bertanya, akan kemana kamu? Loh jar, anda kemana? Gerang nyawa, pina bebengkeng benar, pina walaupun misalnya menutup aurat juga pakaiannya. Lalu wanita itu menjawab, aku akan menjenguk orang sakit, ujarnya. Pada itu alasan aja tah. Padahal hendak belalah kemana kah menampilkan baju hanyar, menampilkan kecantikan, alasan aja tah. Jar Nabi, aku akan menjenguk orang sakit. Ada keluarga tuh garing di bawahan misalnya, aku hendak tapi bebengkeng, atau menyaksikan jenazah, ada kematian tuh kawan di kurba misalnya, tapi cuma tulaknya bebengkeng. Berarti alasan aja tuh padahal hendak menampilkan kecantikan bener kisahnya melawat orang mati. Nah, atau salat di masjid, aku nak masjid ya sembahyang zuhur aja. Padahal sembahyang di rumah tuh bagus lagi daripada sembahyang di masjid babinian lah. Alasan mana lah hendak menampilkan baju hanyar. Wah, ini Nabi lah mengisahkan ini lain ulun lah. Ini tulisannya jelas itu nah. Maka ketahuilah ujar Nabi nah. Ini Nabi ini mencontohkan akan terjadi di akhir zaman umat sidin kayak itu. Maka ketahuilah bahwa bagi seorang wanita beribadah kepada Allah di rumah adalah lebih baik daripada beribadah di tempat lain. Contoh misalnya menjenguk orang sakit tuh sunat aja, mailangi orang garing tuh sunat aja. Tapi inya bagana di rumah hukumnya wajib demi menjaga auratnya, menjaga kecantikannya, menjaga kehormatannya supaya kada dilihat lalakian. Itu lebih beribadah daripada inya menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit tuh bisa aja diwakilkan lawan nang sanaknya kah menjenguk akan. Contoh nang kayak melawat orang mati. Melawat orang mati itu laki gini suruh melawat. Nang sanak kah nang laki suruh melawat bagana di rumah aja bacakan Yasin di rumah sampaikan ya Allah pahalanya sampai ya. Cuman di zaman sekarang nih kada nyaman jar lamun kada melawat bakaitan keluarga. Nah, kadang-kadang kita ini karena kada berilmu lalu lebih mengutamakan pandangan manusia daripada aturan agama. Padahal jar Rasulullah apa? Bagi wanita itu beribadah kepada Allah lebih baik di rumah itu lebih baik daripada di tempat lain. Yang kayak sembahyang di masjid, nak ke masjid tak ujar, hendak beribadah sembahyang berjamaah ya. Padahal di rumah lebih gonol pahalanya daripada di masjid. Ujar Nabi nih. Itu alasan aja yang Nabi nya hendak menampilkan baju hanyar benar ya. Nah itu Nabi mengisahkan lah. Nah, Abu Muhammad Asy-Syaibani menerangkan
bahwasanya dia pernah melihat sahabat Abdullah bin Syabab mengusir para wanita dari masjid pada hari Jumat maksudnya lah hari Jumat dengan mengatakan, keluarlah kamu dari masjid ini dan kembalilah ke rumah-rumah kalian masing-masing, karena kembali ke rumah adalah lebih baik bagimu. Artinya beribadah di rumah itu lebih baik daripada beribadah di masjid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Lakhami At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, sebuah kitab yang disusun khusus berisikan nama-nama para sahabat. Nah, lain kayak menuntut ilmu nih lah di masjid, menuntut ilmu ini wajib lah, apalagi wajib membicarakan masalah ilmu fardu ain pulang ya kada apa-apa keluar rumah menuju masjid supaya tahu di ilmu agama nyaman, tahu hukum-hukum nama yang halal nama yang haram, ada apa? Selama yang diajarkan itu ilmu fardu ain, kan kita pelajari selama ini ilmu fardu ain terus bang lah. Ada ilmu nang sunah-sunah, ada ilmu nang wajib. Pada suatu ketika ada seorang wanita lewat di depan sahabat Nabi, Abi Hurairah. Di hadapan Abu Hurairah ada binian lewat. Dan bau parfumnya sangat menyengat hidung. Nah, bau parfum soalnya bebinian ini lah. Padahal kada boleh nih. Bau parfum benar. Maka parfum nang larang pulang. 5 meter ciuman aja. Lalu dicium oleh Abu Hurairah, baunya ini sangatlah menyengat hidung. Aslinya bau harum benar. Lalu Abi Hurairah bertanya kepada perempuan itu, Anda mau kemana? Jawabnya, akan ke masjid. Artinya awan ke masjid. Maka kemudian Abi Hurairah berkata, pulanglah, balikin ke rumah jalan segitu. Dan sesampai di rumah kinalah mandilah. Karena saya artinya mandi supaya bau parfum tuh kada ada lagi di awak. Artinya hilangkan bau parfum itu. Karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Karena Abu Hurairah ini kan berguru lawan Rasulullah, banyak dapat hadis. Lalu sampaikannya hadis pada perempuan itu. Ujar Abu Hurairah, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa rihuha ya'sifu hatta tarji'a fataghtasila. Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang pergi ke masjid sedangkan bau parfumnya menyengat hidung sehingga dia kembali ke rumah lalu mandi. Ini hadis menunjukkan bahwasanya bebinian itu bukan kada boleh ke masjid, boleh aja, cuman jangan pakai parfum gitu. Ini beribadah di masjid boleh aja. Cuman kalau berkenalan pahala kenal di rumah bang tadi. Cuman bila ke masjid boleh aja. Tapi ada tapinya. Kalau memakai parfum mulai rumah jalan ke masjid, itu khawatirnya nanti dia sholat di masjid, sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah. Nah, jadilah mun hendak beribadah di masjid, contoh misalnya pian hendak sembahyang tarawih di masjid, hendak pian tarawih pian hendak diterima Allah taala kala. Bah uyuh pian lah 20 rakaat jungkang bal rukuk sujud i'tidal. Sekalinya kada diterima Tuhan. Rugi ya gara-gara apa? Parfum, minyak harum. Nah jadi bila hendak tolak tarawih ke masjid kalanggar kada usah gen parfum-parfuman. Kada usah minyak harum. Kalau kada diterima Tuhan sembahyangnya rugi ya. Jadi perlu berilmu juga ya kelak. Kita beribadah itu perlu berilmu juga supaya
pas supaya diterima Tuhan. Jadi disuruh bulik oleh Abu Hurairah, buliknya mandi, hilangkan bau parfum. Hendak imba tontong, toh lo hendak masjid, ayo hendak masjid pulang masjid tanya. Cuman jangan membawa bau parfum di kesan apa juga nih. Khawatirnya nanti kalau di jalan-jalan terselisih warna lalakian cium bau parfum itu, nah itu berdosa itu. Jadi pengertian mandi pada hadis di atas bukan hanya sekedar mandi saja, tapi lebih dari itu wanita tersebut wajib menghilangkan bau wangi dari kosmetik yang dipakainya. Tapi dengan mandi itu insyaallah dihilangkan pakai baju hilang aja pang baunya tolak. Cuman imah mandi sekalinya hendak masjid memakai baju itu pulang, tapi baju nang itu tadi bau haram sama aja bohong. Pakai baju nang lain, atau misalnya bawa parfumnya berikit di baju aja, berarti itu ganti baju aja tah. Ganti baju aja, baju nang kada nang dipaliti parfum lah. Nah, hendak ka masjid aja kayak itu. Hendak ka pengantinan lebih lagi jangan berparfum. Sedangkan masih untuk beribadah aja berparfum jangan, apalagi ke pengantinan, apalagi ke pasar, apalagi termasuk aja ke yasinan. Nah, tapi di yasinan itu jar kawanan bebiniannya berataan ibu juara di situ, tapi waktu berjalannya menuju yasinan tuh melewati lalakian, melewati laki orang. Yang bisa bilang mulai rumah tuh bilang ya kak, timbul di mana di masjid di rumah orang, yang di situ nang bubuhan bebinian aja berataan. Ini pacangan lewat bang di jalan itu bisa atas solusi warna lakian. Nah itu. Baru kemudian melakukan sholat. Nah, ibu jadi mbah dihindarkan dibuangi bau parfum tadi, hanya sembahyang dan sholat. Tapi sholat di rumah lebih baik bang daripada sholat di masjid. Tapi amun nggak masjid boleh aja juga. Kadanya kada satu boleh aja. Cuman kalau di rumah sembahyang lebih baik di rumah. Mungkin di rumah di kamar biarlah sorangan sembahyang iya berparfum biar salitar situ berparfum ada jadi masalah. Di rumah juga dah nya nang jadi kada boleh itu karena keluar rumah bang tadilah. Wanita yang suka bersolek untuk kemudian pergi keluar rumah, nah adalah termasuk wanita munafik nih, ujar sidin lah lain ujar ulun lah. Maksudnya ini bersolek di luar rumah untuk laki-laki lain, sedangkan lawan laki di rumah kada bersolek, dan laki kan tapaling dah. Ya dipadakan sidin wanita munafik. Arti munafik itu apa gerang? Bagus di luarnya, kada bagus di dalamnya, kayak orang munafik zaman Nabi tuh. Di dalam hatinya kafir, cuman di luarnya Islam. Artinya kalau dikiasakan dengan kisah di sini, sudah keluar rumah berbungas-bungas, berparfum-parfum, bercantik-cantik, tapi sudah di rumah menghadapi laki bebarang aja. Nah itu yang seharusnya lawan laki itu berbungas-bungas, berharum-harum, berparfum-parfum. Ada parfumnya juga bang lah. Yang penting minimalnya bila menghadapi laki, bagi bisi laki ya bang lah, mau ada bisi laki kada masalah. Kalau bisa jangan ada bau badan. Mun kada dibisi parfum yo nih, minimalnya mandi barang. Mandi, hilangkan bau badan, kan bersabun itu imbahnya bersabun gip lah. Namunnya Lifebuoy itu buatan Israel aja, nang produk-produk nang lokal aja. Nah, imbah bersabun, insyaallah
hilang aja bau badan untuk sementara waktu. Nah, jadi lamun kada dibisi parfum ya Allah, menghadapi laki minimal bau badan barang do dihilangkan dengan cara mandi dan bersabun dan bersikat gigi. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu. Ini yang kita bicarakan hadis terusnya. Wanita-wanita yang minta dicerai, nah makanya kada boleh nih bebinian nih kada ada alasan apa-apa. Maksudnya alasannya tuh kada darurat benar minta cerai. Nah, kita tentukan dalam baca hadisnya. Nah. Dan wanita-wanita yang suka bersolek, ini maksudnya bersolek untuk bukan suaminya, untuk wanita laki-laki lain, adalah wanita-wanita munafik. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud. Lawan laki-laki lain bersolek, dan laki sendiri kada bersolek. Lawan wanita nang tetumat minta cerai. Duit kada misalnya lakinya pinang alih, oh ini pencarian misalnya, lalu nak minta cerai, pinang alih, oh ini usaha aja orang ya, tapi duit minta cerai, kada sabar nih. Nah, jangan sedikit minta cerai. Kalau dikatakan munafik. Lain misalnya lakinya nih kada memberi nafkah, batin nggak, kada memberi nafkah jahil kah? Ini padahal nih lakinya memberi cuman sedikit aja, karena lakinya ngalih jo usaha, mau kada memberi sedikit aja, bukan kada memberi. Nah, namun kada memberi lalu artinya kada memberi nafkah, padahal nafkah itu wajib. Boleh emang bini itu meminta cerai karena itu alasannya dibenarkan. Atau misalnya lakinya itu pemukulan, sedikit main tangan, sedikit memukul, namun bininya itu kada sabar, boleh aja bang ya menggugat cerai. Ini maksudnya alasannya tuh kada masuk akal. Kenapa alasannya? Lakiku ini kada bungas lagi Jan. Nah ya itu kada kawa dijadikan alasan untuk menggugat cerai laki. Ini akibat katuju melihat lakian lain bang, jadilah membanding-bandingkan tabungas laki orang pada laki seorang jar. Nah ya kalau ayo minta cerai misalnya, atau misalnya pacaran pulang berselingkuh, becet-cetan dengan laki-laki lain, lalu laki-laki lain tuh membawai kawin, ceraikan aja laki kamu tuh jar. Bisa juga makan omongan lakian, rayuan lakiannya itu. Nah, bisa juga banyak pian lah nang gara-gara HP di akhir zaman ini merusak rumah tangga banyak. Gara-gara HP nih. Baik biniannya ataupun lakiannya sama. Nah, jadi hati-hati aja Allah. Jadi wanita-wanita yang minta diceraikan oleh suami dan wanita-wanita yang suka bersolek, maksudnya bersolek untuk laki-laki lain, namun bersolek untuk laki seorang bagus saja, adalah wanita-wanita munafik. Artinya wanita-wanita yang minta diceraikan suami dengan tanpa adanya alasan syar'i, alasan yang menurut agama dibenarkan dah, tanpa adanya alasan yang syar'i itu menurut syariat Islam, adalah wanita-wanita yang menentang hukum Allah. Menentang hukum Allah ini berarti munafik. Mereka akan mendapat siksa sejajar dengan wanita-wanita munafik. Jadi dalam rumah tangga nih, kita kan kadang-kadang ekonomi itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kan roda tuh berputar, kadang-kadang berduit gitu nih. Pian misalnya laki pian kadang-kadang berduit, alhamdulillah, bersyukur benar Allah tah.
sayang benar pian laki pian berduit tah, apalagi memberi terus ke duit. Nah, Allah Ta'ala uji pian ketika laki pian kada berduit, atau misalnya bangkrut usaha, atau dipecat dari usaha, atau berjualan kada payu, itu diuji. Apakah pian masih sayang lawan laki pian? Pian aja bisa menjawabnya masing-masing. Apakah masih bisa tersenyum pian lawan laki pian? Apakah masih bisa apa tuh bahasa ini tuh bucin lawan laki pian? Nah, amun pian pina kada tapi, nah berarti pian mencintai laki pian itu karena duit, bukan karena Allah. Bila ada duit abang disayang, bila tidak ada duit abang ditendang. Jangan kayak itulah pian lah. Nya rumah tangga tuh kayak itu ada nang kadang-kadang naik turun ekonomi nih. Nah, ketika naik ekonominya mana aja bang ya, kalau kita mensyukuri kita berduit, tapi ketika kada berduit laki, maka disitulah ilmu sabar dipakai, ilmu kada bermamai. Disitulah cinta pian diuji, cinta kepada laki nih. Nah, kalau bisa itu memberikan semangat. Tugas bini itu memberikan semangat kepada laki nih, menyabari laki bila laki usaha pinang alih ini. Jangan laki sudah kata berduit, bangkrut usaha, bini pulang merangot, bini pulang bermamai. Itu bukan baiti jannati, itu baiti nari. Rumahku bagaikan neraka bagiku, ujar laki nih. Kan nang bagus itu baiti jannati, rumahku ada surgaku. Bila boleh ke rumah kayak surga. Dihilang masalah nang di pekerjaan laki, misalnya di pemain bos dan sebagainya, boleh ke rumah ada penghibur hati bini, nama menghibur. Nah, itu bersabar ya, kalau pas tangannya ini bilang ali usah bersabar ya. Jangan menyuruh laki bercucuntan, jangan menyuruh laki yang menggawi yang haram. Di dunia ini kayak itu dunia ini ad-dunya darul balwa, dunia ini tempat bala musibah. Mun kada kon dapat bala musibah mati aja sudah. Dunia ini orang kada lepas daripada masalah, ada lepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini sabar adakah menghadapinya nih. Mun sabar alhamdulillah, mun kada sabar ya ngalih Nah kayak itu. Nah, supaya kita bersyukur terus lah. Contoh seminggu sudah ini kada berduit juga, laki kada memberi. Seminggu sudah kada berduit, tapi makan aja kalau kawan. Kalau seminggu tuh kada berduit kada makan, semakan aja lah. Nah, supaya bersyukur. Masalah dunia ini dia pandang kepada orang di bawah kita aja. Di Palestina tuh ini bukan cuma kada berduit lagi, rumah hilang, pekerjaan hilang, listrik mati, banyu macet, anak mati, laki mati. Lah sakit pada kita. Namun kita memandang situ kita di selan nih misalnya kada berduit seminggu biasa jauh benar penderitaan kita nih. Ya, lalu kita bersyukur masih kawa buring nyenyak, masih kawa sembahyang, masih kawa makan walaupun 2 kali sehari. Orang bang sakit pada kita. Nah, jadi masalah dunia ini pandang kepada orang yang di bawah kita. Artinya banyak lagi orang yang lebih menderita daripada kita. Alhamdulillah kita diberi nikmat Allah Ta'ala. Diteror, rasa ketakutan. Kenapa? Setiap detik bunyi meledak, bom maka digawak misalnya. Masjid hancur, sekolahan hancur, rumah sakit Indonesia aja dihancurnya di sana. Nah jadi kita nih bersyukur benar, itu bersyukur benar tak. Terus
mereka akan mendapat siksa sejajar dengan wanita-wanita munafik. Sedangkan wanita-wanita yang menampakkan perhiasan serta kecantikan wajahnya pada lelaki lain, mereka adalah wanita-wanita munafik. Ya. Ada ulun menonton video nang korban yang di Palestina nih, kan wah ini buahnya tuh hidup di tenda-tenda ya, di tenda-tenda. Anaknya banyak, 5 ekor anaknya. Tapi salutnya ulun ada ibu-ibunya. Kayak apa keadaan pian jan orang Indonesia nih. Alhamdulillah masih mau ucapkan alhamdulillahnya. Dan walaupun kayak apa tetap ibunya tuh pian menutup aurat. Dan menutup auratnya sampai bercadar lah. Artinya bagaimanapun keadaan tetap mengamalkan syariat Islam. Tetap sembahyang, tetap menutup aurat, biar kayak apa keadaan. Nah itu kita salutnya tak. Walaupun baju sebubutingannya tetap menutup aurat. Artinya mereka melakukan perbuatan seperti perbuatan yang biasa dilakukan wanita-wanita munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ummul mukminin itu maksudnya ibunya orang yang beriman. Siapa? Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha menerangkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba ada seorang wanita dari dusun Muzainah, mungkin naran desa lah, dusun itu kan desa, Muzainah, masuk ke dalam masjid beginian dah, dengan memanjangkan pakaian dan menampakkan perhiasannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, ayyuhan nasu inhau nisa'akum an lubsi zinati wat tabakhturi bil masjidi fa inna bani Israila lam yul'anu hatta albasu nisa'ahumuz zinata wa tabkhataru fil masjidi wa tabakhtaru fil masjid. Rawahu Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah. Wahai umat manusia, ujar Rasulullah nih, terutama maksudnya ini orang Islam yang disuruh Nabi, laranglah wanita-wanitamu berhias dan bergaya di dalam masjid. Jadi anak ke masjid itu kan usah pina bagak-agak berhias-hias, memakai baju nang bengkeng benar, cukup menutup aurat. Dia pakaian yang biasa-biasa aja. Nah, laranglah wanita-wanita berhias dan bergaya di masjid. Karena jan Nabi nih, Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa, bubuhan Bani Israel. Bubuhan Bani Israel ini ya orang-orang Yahudi, nang keturunan nyawa ini ya orang Yahudi dah. Itu mendapat kutukan Allah, maksud laknat, kutukan itu Allah laknat. Lantaran wanita-wanitanya suka berdandan dan berjalan dengan bergaya sombong di dalam masjid. Riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi sebenarnya ini kadang masih di masjid aja lah. Pokoknya bila keluar rumah ke mana kah, jangan pena menampayakan kebengkengan, kebungasan, begoyo, apalagi niat sombong, bagak tuh laki jadi kena di rumah. Nah, karena di zaman bahari itu orang-orang Bani Israel dikutuk lantaran wanita-wanita suka berdandan dan berjalan dengan bergaya sombong. Nah, jadi ada kata ulama, ada kata penceramah, kita bukan cuma memboikot produk-produk Israel, tapi kelakuan orang-orang Israel itu seharusnya diboikot juga. Arti boikot itu kan kadang memakai. Contoh misalnya ini kan ada fatwa Majelis Ulama Indonesia
haram hukumnya kita menukari produk-produk keluaran Israel. Ya kalah bagus aja nih tah. Nah, Jun juga yang lebih penting juga kita jangan memakai gaya-gaya orang-orang Yahudi. Jangan kita berakhlak seperti akhlaknya orang-orang Yahudi. Napa akhlak atau gaya-gaya orang Yahudi zaman bari bebiniannya bila keluar rumah bagar menampilkan kecantikan dengan laki-laki yang lain, menampilkan aurat itu. Jadi bukan cuma produknya yang diboikot tapi juga kelakuannya, akhlak yang baik daripada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Contohnya misalnya apa? Keluar rumah ada menutup aurat tuh akhlak orang-orang kafir itu. Itu juga diboikot. Minta maaf juga bila pengantinan bedangdutan bejogitan juga. Itu akhlak-akhlak orang-orang Yahudi ini tuh. Maka tapi bakurudung ya. Bakurudung itu maka bakurudung bawiliannya ompet yo bejogitan aja lah. Napa lagunya nanata? Na 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 na. Oh, bejogitan pan yo nyanyi acilnya itu memberi sumpan berlebihan, memberi sumpan orang Islam. Itu kayak biola. Jilbab digunakan untuk ya itu. Jilbab itu digunakan untuk pengajian, pemaulidan, untuk ibadah. Nah itu kelakuan atau akhlak orang Yahudi nang wajib diboikot juga. Nah kayak itu. Ya kayak lagi pokoknya nang kada bagus nang orang-orang kafir. Atau misalnya orang Islam nih, rambut bagus saja, hirang umpat juga disamiri. Nah itu kan itu diboikot juga nih tuh. Tapi pinanya di sini kan ada pang naik dari sini. Ini di sana, jauh dari sana. Nah menyamir rambut, kesan apa? Berarti kesan dipamirakan lah. Amun besamir rambut tapi bakal rudung Yosef. Kalau kesan apa? Sambil rambut berarti kesan ditampilkan ke siapa? Ditampilkan kepada orang lain. Nah, ini kan membuka aurat kan. Nah, nih itu yang diboikot juga. Nah, selain produk-produknya, nah itu juga diboikot. Nah. Sedikit lagi nah. Berhias kemudian pergi ke masjid adalah termasuk perbuatan dosa besar. Jadi lamun hendak ke masjid jelah, hendak ke masjid itu beribadah, hendak dapat pahala. Ya cukup berpakaian, kada usah berhias-hias, kada usah bungas-bungas, kada usah berparfum-parfum. Nah, jika benar-benar mengundang fitnah, lamun kada dapat pacangan dapat pinah jadi masalah. Tapi di akhir zaman ini pacangan bisa mengundang fitnah. Jika dia merasa khawatir dengan berhias dapat menimbulkan fitnah, maka berhias yang dilakukannya adalah makruh. Biantalah makruh toh. Jangan anggap makruh toh bukan haram. Arti makruh toh dibenci Allah. Arti makruh toh dibenci Allah. Ternyata kada bagus. Sedangkan jika dia kita adalah ulun ulangilah. Nah, jika dia merasa khawatir dengan berhias dapat menimbulkan fitnah, maka berhias yang dilakukannya adalah makruh. Sedangkan jika dia menduga akan menimbulkan fitnah, tadi kan duga-dugaan ya deh. Sedangkan jika dia menduga akan menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Tetapi tidak sampai pada dosa besar. Tapi haram ngarannya berdosa atau biar kecil sakitnya juga, siksa juga
apalagi dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam hadis lain diterangkan. Nah, ingat sedikit lah. Nah, jadi ibaratnya tuh kadang alih juga nang hadis-hadis Nabi ini diamalkan. Kada diancam juga oleh orang ikam bila kada bawa bom ikam kubunuh kada sama gitu lah. Nah, jadi nyaman aja ini diamalkan hadis ini. Cuman kadang-kadang dibisik oleh setan bener ya. Kadang-kadang kada tahan dah. Apalagi orang tuh bungas sudah. Masih anom. Setan ikam rugi mun kada menampilkan kebungasan ikam nih. Ini lakian banyak menaksir ya. Nah, itu. Makanya kalau binian dah ya Allah apalagi bungas itu. Nah, itu ujiannya besar banget ya. Dibisiki setan banyak orang terfitnah namun kada bisa menjaga diri. Nah, jadi nyaman aja diamalkan nih. Jangan beparfum tuan nyaman aja tah diamalkan. Kada haran duit nukar parfum ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita selamat berataan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.